permusuhan. Paslun, bermulai ini satu pasal walaupun kagak tamat, tapi nanti setelah kalau panjang umur diulang lagi di pasal yang kita bahas sekarang ini. Paslun, bermulai ini satu pasal fil hawalati, di dalam masalah hawalah. Bipakil hawalah itu dengan dipatahkan huruf haknya, ya, bukan hiwalah tapi hawalah. Hawalah itu apa? Wahukia, tapi ada yang menghikayatkan, ada yang mengatakan tasruha, mematahkan huruf haknya, jadi bisa dibaca hawalah, bisa dibaca hiwalah. Wahia, dan itu hiwalah atau hawalah lugatan secara bahasa. At-tahawulu, yaitu pindah. Jadi hiwalah hawalah itu artinya pindah. Ai, yakni intiqalu, yaitu pindah. Pindah apa? Maksudnya wasyar'an, menurut fikih, naklul haqqi, mengalihkan, memindahkan hak, memindahkan hutang, min zimmatil muhili, ya, dari tanggungan orang yang punya hutang kepada muhtal, ya, kepada muhtal, ilazimatil muhali alaihi, kepada orang yang punya hutang alaihi, kepada muhil. Ribet, ya. Jadi yang disebut dengan hiwalah adalah peralihan hutang dari si A ke si B. Si A orang yang ngutangin ke si B, si B ngutangin ke si C. Ya paling tidak si B dulu dah. Si B ngutangin ke si C. Pada saat itu ternyata dia ngutangin ke orang, dia juga butuh, akhirnya ngutang ke orang lain, akhirnya dia ngutang ke si A. Maka si muhil, namanya muhil, ya. Si B ini boleh mengalihkan hutangnya dari dari dia punya hutang ke si A, boleh dialihkan pembayarannya oleh si C, karena si C punya hutang sama si B, gitu. Ya. Ngerti ya? Jadi peralihan hutang, gitu. Saya punya hutang ke si A, tapi saya bilang, A, nanti bayarnya bukan sama saya ya, sama si C. Si C punya hutang soalnya sama saya, jadi langsung kaitannya ke si C aja. Tapi nanti konfirmasi dulu, kasih tahu bahwa saya, Pak, saya kan punya hutang ke Bapak, tapi si C ini punya hutang kepada saya. Ya, maka nanti Bapak boleh ambil hutangnya nagihnya ke si C, gitu. Jadinya nanti si sayanya ini nggak punya beban lagi, ya. Tapi ada syarat-syaratnya pengalihan hutang itu. Wasaro itu hawalati, dan syarat-syarat hiwalah atau hawalah, perpindahan hutang, peralihan hutang, ya, arbaatun, ada empat syarat dalam peralihan hutang. Ahaduha, salah satunya dari empat syarat, ridol muhili, yaitu keridoan dari orang yang punya hutang sama piutang. Ya, dia mah di pihak tengah deh ya. Dia punya hutang ke orang, tapi ada orang punya hutang ke dia, namanya muhil, ya. Harus ada keridoan kepada muhil, atau ada ridho dari muhil. Muhil itu berarti orang yang punya hutang tapi juga punya piutang. Punya hutang ke orang, tapi orang juga punya hutang ke dia, ya. Ridho kalau memang ada akad hiwalah. Siapa sih muhil? Wahwa, dan muhil itu adalah man, orang, alaihi, atasnya kewajiban buat dia ada itu hutang. Muhil ini adalah orang yang punya hutang. Hutang ke siapa?
utang kepada muhtal. Muhtal itu berarti ibarat kata si A tadi. Ya, si muhil ini punya utang ke si A. Nah, si A disebutnya muhtal. Gitu. Jadi si muhil ini harus ridho dulu. Lalu muhali alaihi, bukan ridhonya daripada muhal alaih. Muhal alaih itu orang yang punya utang ke si B. Berarti si C. Ya, si C. Si C ini nggak usah harus dapat ridho dari dia. Si B ngomong ke si A, A, kan saya punya utang nih ke kamu, nanti dibayarinnya bukan sama saya ya, dibayarinnya sama si C. Kata si C, kagak mau. Ya kagak bisa begitu. Pokoknya masih C menerima baik, nggak harus ridho dia, karena dia memang udah tanggung jawab bayar utang. Gitu. Jadi si C mah nggak usah dipinta ridhonya. Yang harus ridho itu adalah yang bagian tengah-tengah ini, orang yang punya utang plus dia juga punya piutang. Kalau si C-nya muhal alih, ya muhal alih itu hurufnya bahasa kita si C-nya yang punya utang ke si B, begitu. Si C ini nggak usah diambil ridhonya, nggak usah. Dia mah tetap harus bayar utang. Gitu. Fa innahu, maka bahwasanya muhal alaih itu tadi orang yang punya utang ke si muhil, orang yang punya utang ke si B, yaitu si C. La yustaratu, tidak disyaratkan ridhonya. Gak harus rela dia mah, ya pokoknya kewajibannya bayar, baik lunasin. Mau utang itu dari si A, mau utang itu dari si B, gitu. Bil as-sahih, menurut pendapat yang sah. Tapi yang keduanya, benar ada nanti. Wala tasihu, dan tidak sah al-hawalatu, perpindahan hutang, alaman ladaina alaihi, kepada man orang ladaina lahu alaihi, yang tidak punya kewajiban bayar utang. Iya, atau orang dituduh suruh bayar utang padahal dia kagak punya bayar utang. Si B punya utang ke si A, tapi bilang si B ke si A, nanti bayar utangnya sama si D ya. Padahal si D mah kagak tahu apa-apa, bahkan dia mah kagak punya utang sangkut paut ke si B sama si A juga kagak. Akhirnya dia pindahin alih ke situ, nggak bisa. Jatuhnya bukan itu, tapi nanti jatuhnya doman, ataupun bahasanya jaminan, ataupun itu mah udah saya nanggung kan gitu kan. Ada misalnya ada pihak miskin nggak bisa bayar utang, kesian banget tadi mulu. Ada orang kaya, udah utangnya saya tanggung. Itu bukan iwalah namanya, bukan peralihan utang. Itu mah ngejamin daripada pembayaran. Seperti ketika Rasulullah ingin menyolatkan mayit, ditanya dulu punya utang apa kagak, punya, ya udah Rasul kagak mau nyolatin. Akhirnya Sayyidina Ali bilang, ya udah ya Rasul, saya yang jamin masalah utangnya. Akhirnya Rasul baru mau nyolatin. Itu bukan berarti peralihan utang ya, tapi itu mah cuma menjamin untuk membayarkan utang. Makanya nggak bisa, sekali lagi gitu, hiwalah atau hawalah kepada orang yang sebetulnya dia mah gak punya utang, nggak bisa diperpindah alihkan ke dia, kecuali tipuan. Kalau penipuan zaman sekarang mah bisa lah. Ya iya, tahu-tahu akun orang diambil, ini orang diambil, ya tahu-tahu dia yang bayar, ditagih-tagih, padahal dia kagak minjem di paylater atau di mana, cuma akunnya apa ininya ditipu. Udah satu doang ya, jadi ini mantar tahun depan lagi. Jadi ulang lagi dari pasal biar ingat lagi. Nah, mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai akhir kitab ini. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asyari wa daraji